Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar. Wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Ikhwan fillah, dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas mengenai masalah pertanyaan bagaimanakah hukumnya menikahi sepupu atau misan. Bagaimanakah hukumnya menikahi sepupu atau misan. Itu jawabannya akan kita temukan di dalam kitab Tafsir Jalalain karangan daripada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Cuma kebetulan pada kesempatan ini Al-Fakir menggunakan kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain karangan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki, jilid ketiga, citakan Darul Kutub DKI, tepatnya pada halaman 240. Halaman 240. Paling bawah, halaman 240 paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ay muhurahunna. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, yakni maharnya. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika minal kuffari bisabyi kasofiyata wa juwairiyata. Dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu dari orang-orang kafir melalui peperangan, yaitu sebagai tawananmu, seperti Siti Sofiyah dan Siti Juwairiyah. Wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak bi khilafi man lam yuhajirna. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapamu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu. Ikhwan fillah, melalui ayat ini, melalui keterangan ini, berarti jelas menikahi sepupu, menikahi misan itu hukumnya halal, diperbolehkan. Sekali lagi, berdasarkan ini ayat, berdasarkan ini keterangan, hukumnya menikahi sepupu, hukumnya menikahi misan itu diperbolehkan. Tepatnya yaitu pada ayat wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak ay bi khilafi man lam yuhajirna. Nah, setelah kita tahu bahwa hukum menikahi sepupu ataupun misan itu halal, diperbolehkan, maka kita juga harus tahu yang dinamakan sepupu itu mana, yang dinamakan misan itu mana ya. Pertama, berdasarkan ini ayat,
wa banati ammika. Wa banati ammika. Yang pertama yang termasuk sepupu ataupun misan yang boleh untuk kita nikahi ataupun halal untuk kita nikahi, yaitu banati ammika, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Kita punya ayah, ya, kita punya ayah. Ayah kita punya kakak laki-laki. Lantas kakaknya ayah kita punya anak perempuan. Itu anak perempuan kakaknya ayah kita itu namanya sepupu ataupun misan. Ataupun ayah kita punya adik laki-laki. Lantas adik bapak kita yang laki-laki punya anak perempuan. Itu anak perempuan dari adik bapak kita itu juga sama namanya misan ataupun sepupu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang termasuk sepupu ataupun misan yang halal untuk kita nikahi. Wa banati ammatika. Wa banati ammatika. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Jadi ayah kita punya teteh, ya, punya teteh ataupun punya adik perempuan. Ayah kita punya teteh, punya adik perempuan. Ulang ya, takut kurang mengerti. Ayah kita punya teteh perempuan ataupun ayah kita punya adik perempuan. Tetehnya ayah kita punya anak perempuan, ya. Itu anak perempuan tetehnya itu namanya misan, ya. Nisbat ke kita namanya misan ataupun sepupu. Ataupun tadi tuh ayah kita punya adik perempuan. Terus adiknya ayah kita punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan. Tuh anaknya adik bapak kita yang perempuan itu namanya sepupu ataupun misan, halal untuk kita nikahi. Itu namanya banati ammatika. Terus yang ketiga yang masih termasuk sepupu yang boleh untuk kita nikahi ataupun halal untuk kita nikahi, banati kholika. Banati kholika, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Kita punya ibu kita punya kakak. Kakaknya ibu punya anak perempuan. Itu nisbat ke kita, ya, anaknya kakak ibu yang perempuan itu namanya sepupu ataupun misan. Ataupun ibu kita punya adik laki-laki. Terus itu adiknya ibu kita laki-laki punya anak perempuan. Itu juga sama, anaknya itu anak adiknya ibu yang laki-laki, namanya itu misan ataupun namanya sepupu, halal untuk kita nikahi. Itu namanya banati kholika. Dan yang keempat, wa banati kholatika, masih termasuk sepupu ataupun misan yang halal untuk kita nikahi. Banati kholatika, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Ibu kita punya teteh, ya, ibu kita punya teteh. Tetehnya ibu ini punya anak perempuan. Itu juga namanya itu ya, namanya sepupu ataupun misan, boleh untuk kita nikahi. Ulang, ibu kita punya tetehnya ibu punya anak perempuan. Nisbat ke kita itu namanya, ya, sepupu ataupun misan. Ataupun ibu kita punya adik perempuan. Lantas adiknya ibu kita yang perempuan punya anak perempuan juga. Nah itu namanya sepupu ataupun misan, nisbat ke kita. Boleh untuk kita nikahi. Itu namanya banati kholatika. Jadi ulang kembali, mengenai masalah hukum menikahi sepupu ataupun misan itu diperbolehkan berdasarkan ayat wa banati ammika wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatika. Cuma
ayat selanjutnya ada kalimat allati hajarna ma'ak, yaitu perempuan-perempuan yang ikut hijrah denganmu dari Makkah ke Madinah. Kenapa ada kalimat allati hajarna ma'ak? Karena pas waktu itu ya hijrah itu merupakan syarat di dalam Islam. Jadi wanita-wanita yang tidak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir Rasawi, maka hukumnya tidak halal untuk dinikahi. Ya, itu pas waktu sebelum terjadi futuh Mekah. Jadi wahadzal hukmu kana qabla al-fathi hina kanatil hijratu syartan fil Islam. Itu di dalam Sawi dijelaskan, falamma nusikha hukmul hijrah nusikha hadzal hukmi. Katanya nusikha hadzal hukmu. Jadi pas waktu sebelum futuh Mekah, maka otomatis hijrah itu merupakan syarat daripada Islam. Jadi wanita-wanita yang tidak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, maka itu hukumnya tidak halal untuk dinikahi. Tetapi setelah hukum hijrah disalin, dinasakh, maka hukum tersebut dinasakh pula. Artinya walaupun tidak hijrah ke Madinah, tetap saja hukumnya diperbolehkan untuk dinikahi. Ya, kembali lagi berdasarkan itu ayat, wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Hukum menikahi sepupu ataupun misan itu halal, diperbolehkan. Cuma dijelaskan ya di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Hasyiah Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi, karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kalau bisa menikahnya itu kalau bisa yaitu dengan ajnabiyah, wanita lain. Nah, itu kalau bisa ya. Itu kalau misalnya andai kata bisa, diulang lagi, andai kata bisa. Jadi dalam kitab Hasyiah Bajuri, carilah wanita yang ajnabiyah. Karena walaupun halal, walaupun diperbolehkan kita menikah dengan sepupu ataupun misan, itu khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Jadi sunnahnya itu menikah dengan wanita lain ataupun dengan kerabat yang memang sudah jauh. Tapi kalau sepupu misan itu merupakan kerabat yang masih dekat. Kenapa sih yaitu kita menikah dengan misan ataupun sepupu termasuk khilaful aula walaupun dihalalkan? Karena kurangnya syahwat, nanti mewariskan anaknya itu lemah. Coba kita lihat ya dalam kitab Hasyiah Bajuri halaman 91 paling bawah, ghairu dzati qarabatin, ya, ghairu dzati qarabatin qaribatin bi angkanat ajnabiyatan au dzata qarabatin ba'idatin li du'fi syahwati fi dzatil qarabati al qaribati ka bintil am fayaji'u al waladu nahifan. Jadi nikah dengan kerabat dekat seperti sepupu ataupun misan, nah itu akan mewariskan nanti anaknya katanya itu kurus. Karena apa? Du'fis syahwat, kurangnya syahwat. Ya. Tetapi kalau memang sudah tidak ada yang lain ya, dalam artian yang dicintai, ini suka sama suka, ya tidak jadi masalah, Karena memang hukumnya juga halal, diperbolehkan. Tetapi walaupun diperbolehkan tadi sudah dijelaskan khilaful aula, menyelisih keutamaan sunnahnya dengan ajnabiyah, wanita lain ataupun kerabat yang sudah jauh. Ini berdasarkan keterangan ghairu dzati qarabatin qaribatin bi angkanat ajnabiyatan aw dzata qarabatin ba'idatin li du'fi syahwati fi dzatil qarabati al qaribati ka bintil am fayaji'ul waladu nahifan. Jadi mewariskan anaknya katanya kurus ya. Halaman 91 paling bawah. Mudah-mudahan walaupun sekelumit penjelasannya bisa dimengerti dan bisa dipahami sekaligus bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.